Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Selamat pagi dan selamat berbahagia. Semoga kita selalu sehat. Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan mengkaji mengenai bentuk soal AKM, pengembangannya dan contoh-contohnya. Bapak Ibu sekalian, Asesmen kompetensi minimum atau AKM ini ruang lingkup pengembangannya ini meliputi numerasi dan literasi membaca pada peserta didik. Sedangkan pengembangan soal AKM itu sendiri dibagi menjadi 6 level. Level 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Bapak Ibu bisa melihat pada slide ini level 1 untuk siapa, level 2 untuk siapa, dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana bentuk atau tipe soal AKM? Ini ada banyak variasinya, ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada isian, juga ada isai atau urean. Apapun bentuk soalnya, dalam menulis soal, seseorang harus tetap mengikuti kaidah penulisan soal. Yang jelas soal itu harus baik, ditinjau dari segi materi, dari segi konstruksi maupun dari segi bahasa. Ditinjau dari segi materi, maka soal itu harus benar dari segi konsep. Kemudian kuncinya hanya satu saja yang benar dan pilihan jawabannya harus homogen dan logis. Kemudian dari segi konstruksi, pokok soal dan pilihan jawaban ini harus jelas dan tidak menimbulkan pengertian ganda, tidak bias. Informasi yang dituliskan itu hanya yang diperlukan saja. Kemudian jawaban yang disediakan tidak boleh ada jawaban yang berbunyi semuanya benar atau semuanya salah. Jadi itu adalah jawaban yang tidak dianjurkan atau tidak boleh ya sesungguhnya. Kemudian dari segi bahasa bagaimana? Dari segi bahasa, soal harus memenuhi kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini harus patuh kepada ketentuan PUEBI, Pedoman Umum Bahasa Indonesia. Nah, sekarang mari kita lihat. Kalau soalnya soal pilihan ganda. Kalau kita membuat soal pilihan ganda, itu optionnya atau pilihan jawabannya berapa? Bisa 3, bisa 4, bisa 5, tergantung pada soal itu kita buat untuk siswa kelas berapa. Kalau kita membuat untuk siswa kelas 1 sampai kelas 3, pilihannya cukup 3. Jika untuk kelas 4 sampai dengan kelas 9, maka pilihannya 4, A, B, C, D. Sedangkan untuk kelas 10 sampai dengan kelas 12, pilihannya 5, A, B, C, D, dan E. Nah, kalau tadi pilihan ganda, bagaimana kalau pilihan ganda kompleks? Pilihan ganda kompleks itu bagaimana? Toh, pilihan ganda kompleks adalah soal yang terdiri atas pokok soal dan beberapa pernyataan yang harus dipilih. Siapa yang memilih? Peserta didik yang mengikuti tes. Caranya bagaimana? Dengan memberi tanda centang pada kotak yang disediakan di depan, biasanya di sebelah kiri, dari pernyataan yang ditulis di situ. Pernyataannya apa? Bisa berupa ya, tidak, bisa berupa benar, salah, atau bisa juga berupa pernyataan-pernyataan lain yang sesuai dengan pokok soalnya. Nah, dalam sebuah tes itu bisa berisi dengan soal yang bermacam-macam bentuknya. Jadi ada soal objektif, ada soal pilihan ganda dengan satu pilihan, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, dan sebagainya. Yang sebarannya ini seperti ini. Sebarannya ada variasi, tidak sama ya, tidak sama. Di sini ada beda antara distribusi yang ditemukan pada soal AKM, hasil survei nasional, dan yang digunakan dengan
yang digunakan di kelas oleh para guru. Ini jadi beda ya, tapi tidak masalah. Mari kita lanjutkan. Asesmen nasional itu sebenarnya apa? Sebenarnya asesmen nasional itu bukan hanya AKM saja. Jadi AKM hanya salah satu dari asesmen nasional. Jadi dalam asesmen nasional ada AKM, ada survei karakter, ada juga survei lingkungan belajar. Nah, jadi apa sebenarnya yang akan diukur? Ya, ketiga-tiganya. Kompetensi minimum pada siswa, lalu karakter, dan juga kondisi lingkungan belajar siswa seperti apa. Namun, kita pada kesempatan ini hanya akan fokus pada asesmen kompetensi minimum. Itu pun nanti yang saya sampaikan hanya terbatas pada literasi membaca, ya. Tidak sampai pada numerasi. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Baik itu literasi membaca maupun numerasi, ini masing-masing mengandung komponen yang sama. Ada komponen konten, ada komponen proses kognitif, dan ada konteks. Ini nanti untuk konten ini pada literasi membaca ada teks informasi, ada teks sastra. Kegiatan proses kognitifnya ada menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, juga ada evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteks ini ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Gitu. Kita lanjutkan. Nah, jadi kalau diperhatikan sesungguhnya ada perbedaan antara asesmen kompetensi minimum atau asesmen tahun 2021 jika dibandingkan dengan asesmen sebelumnya. Bedanya bagaimana? Kalau asesmen sebelumnya kita kenal dengan asesmen untuk ujian nasional ya. Ini aspeknya, hal yang diukur apa, target pengukurannya bagaimana, mode asesmennya bagaimana, pelaporannya bagaimana, dan seterusnya. Bapak Ibu nanti bisa mencermatinya sendiri. Ini pada ujian nasional dan ini pada AKM serta survei karakter serta survei lingkungan belajar. Gitu. Saya mohon maaf, saya tidak menunjuk satu persatu karena apa? Waktunya cukup terbatas ya, jadi saya harus cepat. Oke, kita langsung nulis soal. Ayo kita langsung nulis soal. Tunggu dulu. Kenapa? Sebelum menulis, kita harus melakukan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus membuat kisi-kisi. Apa itu kisi-kisi? Kenapa kita mesti harus membuat kisi-kisi? Nah, mari kita bicarakan sebentar saja. Saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan kata-kata kisi-kisi. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah sering mendengarnya. Hanya saja ini sudah biasa dipraktekkan atau belum yang saya tidak tahu. Nah, kisi-kisi adalah format atau matriks yang memuat informasi yang dapat digunakan atau dijadikan pedoman untuk menulis atau merakit tes atau alat ukur. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai pedoman menulis soal, merakit soal, menelaah soal, dan juga sebagai sarana untuk validasi soal. Oke, gitu. Jadi fungsinya begitu banyak. Dan kita lihat untuk nulis ya pedomannya kisi-kisi, untuk merakit, bahkan untuk memvalidasinya. Jadi kalau kisi-kisi tidak ada, kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Oke, komponen kisi-kisi. Ini kita sudah sejak lama mengenal bahwa komponen kisi-kisi ini ada dua yang pokok. Ada identitas. Ya, ada identitas, ada matriks. Ada kelompok identitas, ada kelompok matriks. Itu aja. Identitas itu yang mana? Identitas itu yang ini, yang atas. Mata ujinya apa, jenjangnya, untuk siswa jenjang mana, jumlah soalnya berapa, dan seterusnya. Nah, yang bawah ini matriksnya. Nomornya
berapa, kompetensinya apa, subkompetensi apa, materinya apa, indikator apa, nomor soal berapa. Kalau perlu ini mau diberikan kepada siapa, ditambah lagi kolomnya juga bisa gitu ya. Ini kisi-kisi yang sudah kita kenal sejak lama. Nah, sekarang bagaimana dengan kisi-kisi versi AKM? Nah, kita lihat sedikit berbeda. Yang pasti kolomnya tambah banyak. Karena di sini apa? Mari kita lihat. Ini saya lingkari dengan tinta biru. Ini ada level, ada konten, ada konteks. Ya, tadi kan ada komponen level, ada komponen konten dan konteks ya. Lalu ini ada level, iya, levelnya tadi ada level 1, mau level berapa, apa level berapa begitu ya. Nah, lanjut. Ini kompetensi dan subkompetensinya. Kemudian ini bentuk soalnya. Soalnya mau apa terserah. Ini salah satu contoh saja kisi-kisi yang dibuat oleh mahasiswa kami, Mbak Ainun kalau nggak salah ya, Mbak Ainun. Dan soalnya seperti apa? Mari kita lihat. Nah, belum sampai soal. Oke, itu tadi kisi-kisinya. Nah, kemudian dimensi dan indikator literasi membaca. Karena kita akan fokus membaca, jadi saya sajikan dimensi dan indikator literasi membaca. Nah, ini sub kemampuan membaca. Membaca pemahaman, iya. Ada membaca pemahaman, ada membaca cepat, ada membaca membaca kritis dan sebagainya, begitu ya. Ini ada kemampuan literal, subkemampuan literal, inferensial, dan memahami kosakata. Oke, jadi tergantung pada tujuannya, maka nanti kita akan menentukan, nanti soalnya beda-beda pastinya. Untuk dimensinya bagaimana? Dimensinya mungkin menemukan informasi, mungkin interpretasi, mungkin evaluasi, dan refleksi gitu ya. Jadi, indikatornya seperti apa? Indikatornya seperti ini. Nanti Bapak Ibu cermati sendiri saja ya. Nanti ini filenya akan dibagikan, jadi jangan khawatir, nanti bisa diikuti lagi. Oke. Kemudian ini contoh kisi-kisi literasi. Kita sudah memilih salah satu kontennya IPA. Lalu konteksnya ini ada 3 ya. Konteks untuk IPA, konteks ini ada konteks personal. Tadi sudah disebut di atas, ada sosial budaya dan ada saintifik. Nah, ini dimensi pengetahuannya. Misalnya personal ini menemukan informasi. Interpretasi dan integrasi, lalu evaluasi, refleksi, dan seterusnya. Ini indikatornya. Oke, lanjut. Nah, apa sih personal, saintifik, dan sosial budaya? Personal itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan orang. Jadi misalnya di sini orang siapa? Adi. Bagian yang diterima Adi sebesar sekian. Perbandingan perolehan antara Adi dan Rara adalah sekian gitu. Nah, misalnya saintifik berhubungan dengan ilmu, misalnya tentang orbit bumi, tentang gerhana matahari, tentang COVID-19, mungkin tentang sistem imun tubuh, tentang kerja jantung, kerja otot, tentang radiasi matahari dan sebagainya. Itu semuanya terkait dengan saintifik. Itu bagian-bagian yang merupakan hal-hal yang masuk kelompok saintifik. Sosial budaya. Ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat. Misalnya membicarakan tentang makanan tradisional, pakaian tradisional, kemudian kebiasaan masyarakat setempat, dan sebagainya. Gitu. Oke. Nah, sekarang mari kita merancang instrumen untuk mengukur keterampilan membaca dan menulis dalam sains. Untuk bisa menulis
untuk bisa membuat instrumen yang akan digunakan untuk mengukur keterampilan membaca sekaligus keterampilan menulis, kita butuh apa? Kita butuh wacana atau bacaan tentang sains. Kita juga butuh pertanyaan yang akan digunakan untuk mengukur keterampilan sains. Lalu kita juga memerlukan adanya soal uraian untuk mengukur keterampilan menulis. Oke, jadi ini yang harus kita siapkan, 3 hal itu ya. Ayo kita siapkan. Nah, wacana itu sendiri ternyata ada macam-macam strukturnya ya. Ada 2 macam di sini yang disebutkan di sini. Ada wacana yang berkelanjutan atau continuous text. Ada juga yang tidak berkelanjutan atau non-continuous text. Nah, yang continuous atau yang berkelanjutan ini terdiri atas rangkaian kalimat yang diatur dalam paragraf berbentuk deskripsi, narasi, eksposisi, atau argumentasi. Kemudian, yang non-continuous text ini dirancang dalam bentuk matriks, grafik, gambar, peta, dan aneka bentuk informasi yang lainnya. Mungkin histogram atau mungkin bahkan alir gitu ya. Oke, nah strategi kognitif dalam penulisan wacana. Ternyata ada beberapa strategi juga ini. Ada space strategi. Space itu tempat ya, tapi bukan masalah tempat, ini singkatan. Setting, problem, action, consequence, dan emotion. Nah, ini menurut Troia dan Graham. Ada strategi yang lain. Nah, strategi AG, A sampai G ya. Nah, ini menurut Higgins 2004. Kita lihat. A itu atmosfer ya. Ini menunjukkan suasana hati misalnya. Background meliputi detail termasuk setting kondisi kita berada. Kemudian karakter transformation adalah penetapan karakter dari tokoh. Misalnya tadi cerita tentang Adi dapat seberapa, nanti dapat segitu dia marah-marah apa tidak dan sebagainya. Do, ini berarti tindakan apa yang dilakukan. Lalu efek, yaitu memperkirakan pengaruh cerita bagi pembaca. Feel, create. Nah, feel menunjukkan emosi yang terkandung dalam cerita. Kemudian create menunjukkan keseluruhan langkah strategi kognitif yang harus dilakukan pada saat ketika kita menulis cerita untuk membuat wacana tadi ya. Oke. Nah, contoh kita mau menulis wacana begini. Suasana hatinya gembira, semangat. Settingnya di lapangan sepak bola. Tokohnya Adi siswa kelas 5. Karakternya dia anak yang gigih dan teliti. Tindakannya tindakan Adi ketika mengetahui bolanya bocor, dia ternyata segera dengan cekatan dia segera memompanya. Oke. Di situ efeknya bagaimana? Dia kita harus memperkirakan pengaruh cerita bagi pembaca, yaitu pembaca mengetahui konsep bahwa udara itu memiliki massa. Nah, jadi bagaimana? Oh, ini bolanya kok ringan ya? Nah, oke, sekarang yuk kita dipompa. Ternyata setelah dipompa itu menjadi berat. Nah, dari situ akan menimbulkan efek kepada pembaca bahwa ternyata udara itu memiliki massa itu. Jadi kalau ada udaranya dipegang terasa berat, tapi kalau tidak ada udaranya atau udaranya berkurang, maka bola itu pun menjadi lebih ringan. Feel. Nah, ini terkait dengan emosi. Ini diciptakan suatu bacaan yang memberikan kesan seru, memberikan kesan bersemangat. Oke. Grit. Keseluruhan langkah strategi kognitif yang akan kita ambil. Oke. Dari situ mari kita lihat hasil rangkaian wacananya jadi seperti apa. Nah, Adi dan teman-temannya bermain sepak bola di lapangan dekat rumah tinggal mereka. Permainan berjalan seru.
Kelompok Adi melawan kelompok sepak bola dari RT lain. Kelompok Adi memimpin 1-0 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tiba-tiba gerakan bola menjadi lambat. Bola tampak lebih ringan dari sebelumnya. Nah, ini. Untung babak pertama segera berakhir. Nah, Adi memeriksa bolanya, ternyata ada yang bocor dan seterusnya. Nah, Adi memompanya dan sehingga terisi udara. Bola ternyata menjadi lebih berat setelah diisi dengan udara. Begitu. Ini soal saya kutip dari hasil penelitiannya Ibu Rusilowati, Ani Rusilowati. Oke. Nah, itu tadi wacananya, lalu pertanyaannya kayak apa? Kita buat pertanyaan misalnya gini, kapan bola Adi mulai mengempis? Nah, di sini nanti akan melibatkan konsep dasar bacaan secara sederhana. Jadi terkait dengan kompetensi atau subkompetensi literal ya. Ini diharapkan mereka bisa menemukan informasi yang tersurat dalam bacaan. Konsep sains apa yang dapat disimpulkan dari bacaan tersebut? Nah, pemahaman konsep bacaan di sini berarti dia harus melakukan interpretasi dan integrasi, kemudian menyimpulkan isi bacaannya. Jika bola Adi dipompa terus, apa yang akan terjadi? Nah, di situ dari situ siswa akan melakukan evaluasi, refleksi, dan akhirnya memprediksi apa yang akan terjadi. Itu. Begitu Bapak Ibu untuk membuat soal AKM kira-kira rangkaiannya begitu. Ya, pasti ini HOTS ya. Pasti HOTS. HOTS high order thinking skills. Nah, di sini tidak usah lagi dibahas bahwa soalnya harus HOTS. Pasti HOTS ini ya. Dan kalau tidak HOTS soalnya tidak akan serem. Oke, Bapak Ibu, mari kita lihat sesungguhnya AKM itu mau mengukur apa? Sesungguhnya AKM ini mengukur kompetensi dan subkompetensi yang kemudian dituangkan dalam format yang di tabel ini. Ini disebut learning progression ya, atau kemajuan belajar. Jadi akan lihat kompetensinya, kompetensi dan subkompetensi. Kompetensinya apa? Menemukan informasi, memahami, mencakup, interpret, dan integrate gitu. Lalu mengevaluasi dan merefleksi. Nah, ini subkompetensinya. Untuk menemukan informasi misalnya, maka dia harus bisa mengakses dan mencari informasi dalam teks. Lalu mencari dan memilih informasi yang relevan. Dan seterusnya, nanti penjenengan baca sendiri aja ini, ya lanjut. Kemudian, nah sekarang mari kita perhatikan contoh-contoh soal AKM yang kita buat untuk anak SD. Lanjut. Nah ini kisi-kisi yang tadi. Ya, ini kisi yang tadi. Kita lihat soal. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kesimpulan itu bisa diterima? Nah, siswa boleh saja menjawab iya atau tidak. Tinggal dicontreng di depannya nih. Tetapi dia harus menjelaskan. Harus memberikan alasan mengapa dia menjawab iya dan mengapa menjawab tidak. Ini, oke. Lanjut. Mohon maaf Bapak Ibu, ada kekeliruan tadi saya salah pencet. Nah, ini tadi kemampuan atau kompetensi atau subkompetensi yang akan diukur. Nah, contoh soalnya setiap. Nah, ini contoh soalnya untuk level 3. Untuk level 3 di sini wacananya terkait dengan sepeda motor. Sepeda motor. Oke, ini nanti dibaca saja isi wacananya. Nah, kemudian bagaimana pertanyaannya? Nah, ini uraiannya tentang uraian mengenai deskripsi mengenai soal yang kita buat. Levelnya untuk level 3, teksnya teks sastra, konteksnya personal, kompetensinya untuk memahami dan seterusnya, ya, bentuknya pilihan ganda. Mari kita lihat soalnya seperti apa. Ini. Sesuatu telah terjadi pada orang dalam cerita di atas.
pada malam sebelumnya. Apakah peristiwa itu? Nah, anak-anak atau siswa nanti diminta untuk menjawab. Jawabannya apa? Siswa akan mendapatkan nilai penuh, kodenya 1 kalau dia memilih D. D. Orang itu telah mengalami kecelakaan. Berarti apa? Ya, jadi siswa menyadari bahwa di sana tadi sudah terjadi kecelakaan. Kalau menjawab lain, 0. Kalau kosong, diberi kode 9. Jadi kode ya, bukan nilai, tapi kode, bukan skor. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan masih tentang sepeda motor untuk soal yang kedua. Soal yang kedua, pada baris ke-8 terdapat kata aduh. Mengapa orang dalam cerita mengucapkan kata ini, kata aduh maksudnya. Nah, siswa diminta untuk menjawab. Oke. Ini dia harus memahami. Kalau tidak memahami isi cerita, maka dia tidak akan bisa menjawab gitu. Nah, yang ketiga bagaimana? Yang ketiga, itulah persis dengan yang saya rasakan pada suatu hari. Suatu hari seperti apakah yang dimaksud dalam cerita ini? Nah, gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan ini sudah terlalu lama ya. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu nanti bisa mempelajarinya sendiri.